mengidap penyakit itu kan penyakit ya? Ya. Penyakit LGBTQ Itu bukan penyakit, itu penyimpangan. Iya, kalau penyakit ada dokternya. Nah ini, tapi sayangnya ini penyimpangan. Tapi bisa disembuhkan hasrat, kan? Penyimpangan. Bisa disembuhkan kan? Sangat bisa sembuh. Kalau penyakit pun bisa sembuh, apalagi hanya sekedar penyimpangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Sahabat Soleh TV. Dakwah berdampak nyata, bukan omon-omon. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang santai dengan tamu yang sangat spesial tentunya, yaitu Ustadz Soleh Sopyan. Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat, Patah. Lama kita nggak jumpa. Iya, Kang Patah. Setelah Patah sibuk ya. Ustadz yang sibuk. Sibuk nonton bola. Oh iya, lagi ramai ini ya, ngikutin juga berarti Piala Dunia Ustadz. Oh iya, makanya bendul begini kan, karena nonton mulu. Jadi ikut juga nih mengikuti Piala Dunia ya? Oh iya, karena itu salah satu hobi saya. Iya. Nah, ini perkembangan terakhir sedang ramai isu soal LGBTQ, Ustaz. Nah, ini Sahabat Soleh TV, pemerintah melalui peraturan presiden nomor 111 tahun 2025 itu memasukkan LGBTQ sebagai ancaman negara non militer. Nah, ini Ustadz hangat diperbincangkan akhir-akhir ini ada pro dan kontra. Jadi ada juga yang mendukung dan juga ada juga yang kemudian menolak, begitu Ustadz. Nah, ini saya ingin menggali lebih jauh pada hari ini bagaimana sebetulnya Ustadz melihat LGBT ini kan awalnya masuk ke dalam ruang privat, tapi hari ini kemudian menjadi ancaman begitu dalam bahkan ancaman negara dalam non militer. Bagaimana tanggapan Ustaz? Ya, pertanyaannya kan sederhana. Kalau itu menjadi ranah privat atau ranah kasur atau kamar, kenapa harus kemudian disosialisasikan? Kenapa harus kemudian ada kampanye? Kenapa harus kemudian harus masuk pada ranah publik? Kemudian di sana ada satu gerakan untuk mensosialisasikan LGBTQ itu sendiri. Oleh karenanya agama harus turun atau negara harus turun masuk ke ranah privat yang kemudian berusaha untuk dipublikasikan keluar. Karena ini berkaitan dengan aspek sosial, aspek budaya. Logikanya sederhana. Kalau kemudian kita misalnya merokok lah. Rokok itu kan privasi atau pribadi. Silakan saja mungkin merokok di rumah. Tetapi kalau kemudian merokok di luar, asapnya ke orang lain, tentu negara juga harus turun aturan-aturan merokok dimanapun. Apalagi ini berkenaan dengan sesuatu yang dalam tanda kutip yang jelas-jelas diharapkan oleh agama. Yang jelas-jelas ini keluar dari ranah nilai kemanusiaan atau yang sering kita bicara tadi tentang LGBT. Tentu ini negara harus turun karena penyimpangan ini tidak bisa menjadi ditoleransi oleh negara karena melanggar nilai kemanusiaan. Nah, saya ingin lebih dalam nih. Ya. Seberapa bahaya sehingga negara ini harus turun, harus hadir, harus juga kemudian presiden membuat peraturan presiden begitu sebagai ancaman non militer. Di mana bahayanya? Ya karena LGBT itu bukan penyakit. LGBT itu adalah penyimpangan kemanusiaan, penyimpangan nilai dasar manusia itu sendiri. Quran sudah bicara lebih jauh tentang kisah Nabi Lut. Bagaimana Allah langsung menurunkan murkanya, marahnya kepada umat bangsa Lut karena mereka sudah keluar dari kompas sejatinya manusia. Di mana laki-laki harus menyukai wanita, wanita menyukai wanita. Disitulah kemudian muncul yang disebut dengan generasi-generasi berikutnya. Kalau LGBTQ itu kemudian dianggap sebagai ranah sosial yang wajar-wajar saja, tentu ini akan memangkas
budaya atau perkembangan peradaban manusia di masa yang akan datang. Ke depan tidak ada anak lagi, ke depan tidak ada keturunan lagi. Dan ya sekali lagi, arah kapal itu tidak bisa berjalan kalau kompasnya salah. Jadi kompas itu adalah guiding manusia. Nah, aturan agama bahwa pernikahan itu adalah hubungan yang benar adalah antara laki-laki dengan perempuan, lalu kemudian diikat dengan sebuah pernikahan. Lalu kemudian disitulah kemudian Quran memiliki misi yang besar untuk menghasilkan keturunan-keturunan yang akan melanjutkan peradaban di masa yang akan datang. Nah, LGBT memangkas itu kalau kemudian menganggap bahwa itu menjadi sesuatu yang harus kita toleransi. Problem besar buat kita. Ya, artinya tadi kalau kompasnya kemudian sudah salah, perahu kan bisa nyasar begitu atau mungkin bisa karam gitu. Ya, kalau perahu itu kencang larinya, kalau kompasnya sudah salah, ya akan cepat sampai. Tapi sampai kepada kesalahan, sampai kepada sesuatu yang tidak dituju. Nah, LGBTQ itu adalah satu penyimpangan. Jadi kompasnya itu yang salah itu. Bukan masalah kencang dan tidaknya kapal, indah dan tidaknya kapal, atau bagus dan tidaknya kapal. Tetapi sekali lagi ini adalah sebuah penyimpangan yang harus kita perhatikan dengan baik dan kita kembalikan kepada nilai-nilai kemanusiaan yang sejati. Nah, ini tadi menarik soal penyimpangan. Kan kita ini sepakat ya bahwa kita ini menerima perbedaan, tapi tidak kemudian menerima penyimpangan begitu Ustaz. Nah, ini kan ramai juga kampanye-kampanye yang sedang berkembang menyikapi perilaku atau komunitas LGBTQ itu dengan keras dan sebagainya. Sebetulnya bicara agama nih ya, agama hadir seperti apa untuk ketika kita menghadapi satu komunitas LGBT atau orang yang sudah mungkin terpapar LGBT. Seperti apa? Kita sering menyalahartikan kata toleransi. Bahwa toleransi dianggap sebagai persetujuan, toleransi dianggap sebagai kesepakatan bersama menyepakati satu titik yang memang dikampanyekan itu. Padahal toleransi itu artinya menerima satu perbedaan yang terjadi di lingkungan kita. Nah, seperti halnya kalau orang merokok lah secara sederhana. Toleransinya kan bukan berarti kita harus merokok. Toleransinya mungkin bahkan Mas, silakan engkau merokok tapi di ruang di mana engkau memang nyaman merokok dan tidak mengganggu orang lain. Apalagi berkenaan dengan LGBTQ itu. Tidak ada toleransi pada prinsip kemungkaran. Tidak ada toleransi pada sesuatu yang bersifat kemurkaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Masa kita toleransi orang yang nyolong misalnya, kita harus toleransi sama korupsi? Tidak. Tidak ada toleransi bagi mereka yang korupsi, yang nyolong, yang menyalahgunakan jabatan, termasuk LGBTQ. Tidak ada toleransi bagi mereka yang kompasnya itu menyalahi aturan agama. Artinya, sekali lagi toleransi itu adalah bagaimana kita mau mensikapi dan bisa jelas tahu mana yang memang berbeda, tetapi mana juga yang memang itu salah. Maka tidak ada toleransi bagi sesuatu yang salah. Artinya, oke, perbedaan kita terima, tapi ini kan kaitannya dengan penyimpangan. Nah, tapi kan berkembang penyikapannya, ada yang juga kemudian ekstrim dan sebagainya. Sebetulnya nih kalau bicara soal kita toleransi juga, kan ini juga manusia begitu. Seperti apa kita menyikapinya ketika menghadapi komunitas atau orang yang sudah terpapar LGBT itu? Kita tidak akan toleransi terhadap kesalahan. Kita tidak akan toleransi terhadap penyimpangan kemanusiaan, penyimpangan agama, tetapi kita juga harus menghargai nilai luhur kemanusiaan. Artinya dalam perspektif dakwah, kita harus mengatakan bahwa dia tetap manusia sekalipun dia itu berbuat maksiat. Dia tetap hamba Allah dan dia tetap harus mendapatkan hak-hak hidupnya, tetapi tidak kemudian mencabut nilai-nilai yang memang tidak ditoleransi oleh agama. Disitulah letak mana dakwah. Dakwah itu melakukan perbaikan atau mereparasi sesuatu yang tidak baik
dari nilai luhur kemanusiaan itu sendiri. Jadi bagaimana kita akan berdakwah kepada mereka yang melakukan penyimpangan kalau kita sudah membenci manusianya itu sendiri? Ini kadang-kadang kan salah disikapi seperti itu. Ya, sekali lagi kita juga tidak boleh untuk mengotori meja dengan lap yang kotor kan. Kita harus menyikapi dengan jernih bahwa dakwah itu dengan hasan, dengan baik. Dakwah itu dengan kata yang mau'idotul hasanah, dengan mau'idoh yang baik, sampai kemudian orang itu diharapkan mendapatkan hidayah dari Allah atau kembali kepada nilai kemanusiaan yang ada. Satu contoh lah, dulu saya masih ingat di tahun-tahun ketika saya tinggal di Kemayoran, itu kan ada wanita-wanita yang setiap malam itu berdiri di pinggir jalan, kemudian menawarkan bisnisnya kan gitu ya, dagangannya. Saya sering bicara dengan driver saya, ada apa itu di mobil? Oh ada besek Pak Ustadz, kasih ke dia. Besoknya lagi berangkatlah, pulang lagi jam 2 malam pulang ceramah. Ada apa itu di mobil? Ada pisang, kasih. Bahkan ada perempuan yang mohon maaf sudah agak umur sampai jam menjelang subuh, mungkin ya belum mendapatkan hasil dari dia berdiri. Saya bilang kasih ke dia 100.000, kasih ke dia 150.000. Artinya apa? Saya tidak mentoleransi penyimpangan kemanusiaan yang mereka lakukan, tetapi saya tetap harus menghargai nilai kemanusiaannya. Justru ketika saya menghargai nilai kemanusiaannya, itu dakwah tidak muncul dari lisan, dakwah tidak muncul dari kata-kata, tetapi dakwah muncul dari pemberian kasih sayang yang diberikan kepada mereka. Suatu hari mereka datang ke rumah, lalu kemudian mereka menangis, kemudian mereka berpikir bagaimana Ustadz supaya saya mendapatkan rezeki yang halal seperti yang Ustadz kasih. Baru kali ini saya memberikan rezeki yang halal untuk anak-anak saya. Selama ini saya mendapatkan rezeki yang haram. Disitulah mana dakwah itu. Jadi kalau kita mensikapi LGBT Q-nya itu adalah jangan pernah membenci perilaku penyimpangannya, tetapi dekati mereka, kemudian kita mulai berdakwah agar mereka itu kembali kepada jalan yang benar. Sekali lagi penyimpangan itu biasanya dimulai dari di mana dia tinggal, siapa yang mendidiknya, lingkungan berarti ya lingkungan, kenikmatan mana yang didapatkan dari situ, lalu kemudian kecanduan, dari kecanduan itulah kemudian dia menganggap habit, dari habit itulah kemudian dia mencari komunitas yang merasa bahwa itu adalah satu tuntutan dan naluri kewajaran pada manusia. Kalau ada orang yang bisa menjadikan mereka itu menyimpang dari agama, kenapa kita tidak bisa menjadikan mereka kembali kepada agama? Nah, itu yang diharapkan itu. Betul, kita jangan sampai kalah terhadap orang yang berjuang berdakwah dalam tanda kutip ke jalan yang buruk. Iya, betul. Kan mereka diajak oleh orang kan. Mereka betul. Kan direkrut atau didakwahkan oleh orang. Dipengaruhi oleh orang untuk melakukan keburukan. Ya seharusnya kita ini yang merasa benar dalam tanda kutip. Ini yang merasa benar. Yang merasa benar harus sudah mulai melakukan sesuatu yang memang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku salah itu. Jadi kuat-kuatan ini antara kekuatan hitam dan kekuatan putih kira-kira begitu ya. Itu kayak Wiro Sablon gitu ya. Ya, kita harus masuk ke sana dong. Jangan kemudian ada koloni yang melakukan keburukan, kemudian kita sudah membenci duluan. Kalau kemudian kita menjauh, kapan mereka melakukan hidayah? Sekalipun hidayah itu milik Allah. Tetapi kapan kita akan mendapatkan pahala dakwah kalau kemudian kita hanya berdakwah di tempat-tempat yang aman, yang nyaman, di masjid, di mereka yang siap-siap datang, yang pakai kerudung, sementara orang-orang yang terlihat LGBT ketahuan aja dalam satu komunitas, misalnya pengajian, maaf ya, di pengajian, atau karena LGBT itu kan kadang-kadang muncul di mana kita nggak pernah sangka-sangka gitu kan. Kemudian mereka muncul, lalu kemudian malah kita jauhi, malah di sebuah pendidikan lah ya. Itu malah mengeluarkan mereka. Iya. Ketahuan tadi dirangkul. Betul. Ketahuan dia ada indikasi LGBTQ, kemudian malah dikeluarkan dari masjid, tidak boleh ke masjid dan seterusnya. Kenapa? Karena ada yang ditakuti, ada yang diganggu, ada yang diraba-raba, lalu kemudian dikeluarkan. Sejatinya harusnya mental dakwah itu harus siap masuk ke wilayah-wilayah yang tidak nyaman bagi seorang pendakwah. Nah, ini saya bicara sesuatu yang mungkin
mungkin mereka yang hari ini di luar sana sudah terpapar LGBTQ itu juga ingin sebetulnya sharing, ingin kemudian melakukan penyembuhan. Tapi bingung mungkin ya tadi kan, karena ruang-ruangnya ini terbatas begitu. Nah, sebetulnya kaitan juga dengan pemerintah hari ini yang juga mengeluarkan peraturan presiden, apa kemudian solusi yang memang harus kemudian menjadi kebijakan yang benar-benar solutif gitu, bukan hanya membuat peraturan aja begitu. Ya, yang kita harus masuk pada aspek psikologis dalam melakukan itu. LGBTQ itu biasanya mereka melakukan itu karena merasa nikmat dalam tanda kutip. Iya, iya, iya. Kenikmatan itu dia peroleh dari tingkah atau laku LGBTQ itu. Dan biasanya itu diawali dengan coba-coba. Ya, kayak mawar coba-coba. Diawali dengan sentuhan-sentuhan yang lebih dulu memang terjangkit LGBT itu. Kemudian orang yang disentuh itu kemudian sedikit kok merasakan nikmat sebagainya. Apa yang kita dilakukan bagi mereka? Yang pertama adalah cari kenikmatan yang menjadi pembanding itu. Kalau orang biasa merasa bahwa makan ayam enak, maka kemudian dia akan bisa beralih ketika ternyata makan sate kambing itu enak. Jadi lapar nih saya nih. Iya, makan sate kambing itu enak. Logis. Nah, orang biasa untuk minuman keras, ya kan, merasa nyaman dan enak. Dia harus berusaha untuk mencari kira-kira pengganti minuman keras yang enak itu apa sih? Mungkin bagi dia bajiku dan sebagainya. Nah, kalau agama sering mengajarkan pada kenikmatan puncak kenikmatan dari semua kenikmatan itu adalah berzikirlah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan nggak semudah itu orang berpikir subhanallah nggak semudah itu. Apalagi yang baru hijrah lah katakan. Yes. Nah, saya sering katakan bahwa nikmat yang sebenarnya dari sebuah perhatian di antara manusia itu ya sebenarnya keluarga. Keluarga ya? Yes, keluarga. Ataukah mungkin mereka yang hari ini udah terlanjur terpapar tidak hadir sosok keluarga itu? Memang survei membuktikan bahwa mereka yang terjangkit LGBTQ itu karena mereka tidak mendambakan atau tidak mendapatkan sosok keluarga yang ideal menurut mereka. Atau kemudian dia sudah berkeluarga, tetapi dalam berkeluarga dia mendapatkan pasangan yang tidak ideal buat dia. Tidak kemudian nikmat bagi dirinya. Maka bagi keluarga-keluarga yang kemudian mendapatkannya, salah satu bagian keluarga mereka itu terindikasi ada penyimpangan LGBTQ itu, maka yang harus dilakukan adalah hangatkan sisi perhatian orang itu di dalam nilai keluarga. Atau berusahalah kemudian kau mencintai atau menikah sekalipun belum cinta. Karena kemudian kau nanti akan mendapatkan anak yang kemudian akan teriak, ayah. Toh kenikmatan itu kan tidak harus muncul dari sisi seksualitas. Betul. Ya, tetapi nikmat itu dari panggilan seorang anak. Ayah, gendong ayah, jajan ayah, makan ayah. Itu kan satu hal yang nikmat. Saya sering melihat bahwa ada orang yang berusaha untuk lepas dari kungkungan dan jeratan LGBTQ. Lalu kemudian dia menikah. Lalu kemudian dia punya anak. Gimana tuh? Nah, dia punya anak. Tetapi kemudian dia kembali. Kenapa? Karena dia double garda. Di sini sudah mendapatkan nikmat, tetapi ini nggak mau melepaskan nikmat yang ini. Oh gitu. Seharusnya nikmat yang ini dia harus pelan-pelan lepas untuk mengambil kenikmatan yang satu yang bernama keluarga, yang bernama ayah, yang bernama pendampingan seorang istri yang setia. Kemudian dia lepaskan itu. Nah, ada satu cerita yang ini miris bagi saya. Ini orang sebenarnya sudah punya anak, sudah punya istri, dan pokoknya lengkap lah. Dalam keluarganya ideal juga sejahtera, ideal sekali. Tetapi ternyata dia tetap mengambil hasrat LGBT-nya itu dengan justru lingkungan yang hari ini dia kuasai. Karena dia dari seorang pendidik, karena anaknya, karena didiknya, ada relasi karena kuasa, sekolahnya, ada relasi kuasa. Justru dia ambil di situ. Padahal saya tahu persis, ini orang ingin sembuh, ini orang ingin kembali normal. Tetapi ya sekali lagi dia tidak mau mengorbankan satu sisi kehidupan untuk mengambil kebahagiaan di sisi kehidupan yang lain. Artinya harus ada yang dikorbankan begitu. Yes, betul. Nah, ini yang terakhir, Ustadz. Ya. Tadi kan juga dikaitkan
juga dengan proses penyembuhan dan sebagainya. Mungkin terakhir, apakah ada pesan untuk mereka yang sudah terlanjur terpapar mengidap penyakit? Itu kan penyakit ya? Ya. Penyakit LGBTQ Itu bukan penyakit, itu penyimpangan. Iya, kalau penyakit ada dokternya. Nah ini, tapi sayangnya ini penyimpangan. Tapi bisa disembuhkan kan? Hasrat, penyimpangan. Bisa disembuhkan kan? Sangat bisa sembuh. Kalau penyakit pun bisa sembuh, apalagi hanya sekedar penyimpangan. Iya. Penyimpangan itu hasrat. Hasrat itu yang harus yang harus dirubah itu adalah pola berpikir. Berarti bukan penyakit ini? Ya bukan. Kalau penyakit itu berarti, ya, kalau penyakit itu berarti kan ada obat. Iya. Obat secara medis gitu. Iya. Ya kalau mau dikatakan penyakit ya berarti penyakit rohani, penyakit batin. Ya kan, mindset, pola berpikir orang. Lalu kemudian dia mendapatkan nikmatan di sesuatu yang menyimpang. Kan Quran juga pernah bicara ya, agama juga pernah sering berbicara. Ada orang yang melakukan penyimpangan tidak hanya dengan manusia, tapi dengan binatang, bahkan dengan kayu. Fikih itu sering bicara bahwa, oh kalau kemudian Anda itu punya wudhu, kemudian bersentuhan dengan wanita, batal nggak batal? Di mata lain, ya kan? Oh, tidak harus perempuan, tapi kalau kau menyentuh tembok, kau menyentuh binatang, tapi kau ada hasrat, kau ada syahwat, itu juga batal. Mata lain bicara, ya, oh nggak batal, tetapi di sana harus ada syahwatnya kan gitu. Itu berarti kan memang fikih atau agama sudah menggambarkan bahwa satu saat nanti, bahkan di zaman itu kan sudah ada orang akan bersentuhan dengan apapun sekalipun itu bukan manusia, akan menimbulkan syahwat. Ternyata hari ini pun orang bisa bersentuhan menimbulkan syahwat terhadap binatang sesama jenis. Iya. Nah, ini sederhananya kalau tadi saya simpulkan, mungkin gampangnya gini, ini kan penyimpangan bukan penyakit. Anggaplah orang ini salah jalan, kemudian tersesat, nyimpang lah begitu, tersesat, jalan kan tinggal diarahkan lagi untuk ke jalan yang benar, begitu kira-kira. Ya, sekali lagi yang harus diperbaiki bukan arah kapal, tetapi kompas. Kompas mindset diri kita, kompas diri kita. Manusia itu tidak hanya butuh sesuatu yang nikmat sesaat, tapi manusia juga butuh keberlangsungan kehidupan dirinya hari ini, besok, atau yang akan datang, atau setelah dia wafat. Maka kemudian Quran memintakan kita untuk menikah, karena ini keberlangsungan kehidupan kita. Ada istri, ada anak, ada keluarga, dan sebagainya. Lalu kemudian kenapa agama melarang? Karena di sana ada sakit. Orang yang melakukan penyimpangan seksual seperti itu, waspada, hati-hati, karena nanti ke depan akan muncul sakit yang akan dia tanggung dan akan dia terima. Lalu bagi mereka yang hari ini sudah melakukan itu, bagaimana Ustaz? Tidak ada halangan Anda untuk kembali kepada jalan yang benar. Yang pertama, tinggalkan komunitas itu. Tinggalkan komunitas itu dalam ranah komunikasi, cara WhatsApp, ketemu langsung dan seterusnya. Capek Ustaz, atau kemudian susah Ustaz. Ya, tidak ada yang mudah dalam kehidupan ini. Yang kedua, kembalilah kepada agama. Kembali ke masjid pelan-pelan, masuk ke masjid pelan-pelan. Ustaz, mungkin gerakan saya sudah seperti itu, Ustaz. Enggak masalah. Toh dia tetap manusia. Yang ketiga adalah kembali pada keluarga. Kembali kepada orang tua. Tidak ada pelindungan yang paripurna kecuali kepada keluarga. Tidak ada pelindungan, tidak ada sesuatu yang nyaman, yang enak kecuali pada keluarga. Di luar adalah medan perjuangan. Ketika kembali ke keluarga, kau akan mendapatkan kenyamanan tersendiri. Itu yang terpenting. Dan yang terakhir adalah ingat dosa. Dosa itu adalah konsekuensi kita terhadap Tuhan kita. Kalau kau sudah tidak menganggap dosa, berarti dengan kata lain engkau tidak menganggap bahwa ada sebuah ancaman dan ada sebuah reward yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada konsekuensi. Yes. Baik, terima kasih Ustaz atas waktunya, ini sangat mencerahkan. Semoga apa yang hari ini kita diskusikan dapat melahirkan kebaikan nantinya untuk sahabat soleh di luar sana. Jangan lupa untuk terus saksikan tayangan kami di Sahabat Soleh TV, like, share, dan subscribe tentunya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.